Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Kemuning atau yang mewakili, yang terhormat narasumber Ibu Fauzia Kartika SPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, yang terhormat para Dewan Guru beserta rekan sejawat SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah tempat penuh berkah dan Allah ridhoi dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat berilmu salam senantiasa kita curahkan pada Nabi kita, Nabi baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka dengan pembukaan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Desman Haryadi SPD. Dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai berdoa, baiknya kita mengirim Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di barakatul surat Fatihah khususan juga Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ammahu wa yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh guru-guru kami, seluruh pimpinan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh keluarga kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, berikanlah kami selalu kesehatan. Berikanlah kami selalu kesehatan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami, keluarga kami, guru-guru kami dan murid-murid kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah, iri hati dan dengki. Serta jauhkanlah kami semua dari segala godaan setan dan jin ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan barokah ya Allah. Penuh dengan benar pemahaman terhadap ilmu dalam pendidikan ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, jadikanlah anak-anak didik kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Amin. Jadikanlah ilmu yang kami sampaikan kepada mereka ilmu yang penuh dengan barokah, ilmu yang bermanfaat untuk mereka ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan pertemuan ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan ilmu-ilmu yang penuh barokah kepada kami, kepada keluarga kami dan kepada anak-anak kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisaka bil maut wa najina nar wa laqwa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbal khair wa babal barakah wa babal quwati wa babal sihati wa babal jannah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan yang di sini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Kemuning dan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Yurnaningsi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bu. bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di ruangan ini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, beliau ada kegiatan MKKS di Bayangkari sehingga saya mewakili untuk kegiatan Ibu Fauzia dalam rangka seminar budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Saya yakin maupun Bapak sekolah ataupun kita semua akan memberikan apresiasi yang positif kepada Ibu Fauzia untuk lebih meningkatkan lagi potensi diri, kemudian kreativitas, bagaimana menerapkan ilmu yang sudah didapat dalam menerpa pendidikan atau pelatihan guru penggerak ini yang nanti akan bisa diaplikasikan ke sekolah kita. Dan harapan saya, begitupun yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, harapan beliau adalah apa yang didapat nanti dalam pelatihan guru penggerak mohon diaplikasikan di sekolah ini sehingga banyak pembaruan-pembaruan yang kita dapat mengenai metode pembelajaran budaya positif, baik itu secara dengan murid maupun dengan teman sejawat. Karena saya yakin dengan pelatihan ini akan muncul potensi-potensi diri yang mungkin selama ini belum tergali. Dengan mengadakan kegiatan ini saya yakin terutama Ibu Fauzia akan sendirinya menggali potensi diri yang ada untuk lebih meningkatkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah ini dan terutama bagaimana cara mengajar yang baik di kelas. Dan saya yakin kegiatan CGP ini nilai positifnya banyak sehingga apa yang tadinya kalian tidak tahu bagaimana cara menerapkan menjadi guru yang baik, bagaimana kita harus bekerja sama dengan murid, bagaimana kita harus bekerja sama dengan teman sejawat, yang akhirnya kita menjadi lebih tahu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya berharap ataupun Bapak Kepala Sekolah berharap semua guru di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning ini lulusan atau mampu mengikuti CGP dengan baik, sehingga akan meningkatkan mutu kualitas kita di dunia akademik ini, membawa anak-anak kita menjadi lebih baik lagi dan menjadikan sekolah ini menjadi contoh untuk sekolah lainnya. Karena di dalam penerapan ilmu CGP ini yang saya dapatkan adalah kolaborasi yang baik, bagaimana cara menghargai, bagaimana peran kita guru, bahwa yang selama ini guru adalah di atas segalanya, ternyata bukan seperti itu. Kita dicintai murid itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita sering ikut pelatihan, bukan karena sertifikat kita yang banyak, tapi kita menciptakan bagaimana kita menjadi guru yang baik adalah nyamannya kita di kelas itu, dirindukan oleh siswa-siswa, dan ditantikan metode-metode kita yang sehingga mereka merasa bahagia dan nyaman serta tidak tertekan dengan semua pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Saya rasa mungkin di samping itu apa yang harus kita lakukan lagi, Ibu Fauzia tolong diberitahu teman-temannya kalaupun ada materi ataupun ilmu yang didapat dari guru penggerak diaplikasikan kepada teman-teman sejawat, baru diaplikasikan kepada teman-teman sejawat, kemudian dipraktikan lagi bagaimana menjadi seorang guru sesuai dengan arahan Ki Hajar Dewantara. Karena apa yang diuraikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah murid itu bukan untuk kita tuntut tapi kita tuntun, bukan menuntut tapi menuntun. Itu kita sebagai guru adalah
menuntun ke siswa itu menjadi lebih baik lagi. Tidak semua siswa itu pandai di akademik, tapi peran kita mengarahkan mereka yang tidak pandai di akademik bisa pandai di non-akademik. Begitupun sebaliknya, tidak pandai di non-akademik, pandai di akademik. Namun di pelajaran atau pelatihan CGP ini adalah bagaimana attitude seorang siswa yang kita bentuk, karakter siswa itu yang kita bentuk. Begitupun kita sebagai Dewan Guru membentuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Budaya positif ini sangat baik ya Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan secara benar di sekolah kita. Karena budaya positif itu tidak hanya antara guru dan murid ataupun guru dan guru, kepala sekolah pun kepada bawahannya, kepada guru yang ada di sini harus menerapkan budaya positif. Karena dengan budaya positif, semua akan terjalin dengan serasi, semua akan terwujud dengan baik, dan semua akan diaplikasikan dengan baik. Kemudian ibu-ibu yang ada di ruangan ini, kemudian Bu Fauzia, kalaupun nanti di perjalanan Bu Fauzia membutuhkan hal-hal yang mendukung untuk lancarnya kegiatan CGP ini, saya atau wakil kepala sekolah, dan nanti saya yakin beliau juga sebagai kepala sekolah Pak Hidir amat sangat mensupport dan mendukung apa yang harus membuat kegiatan ini bisa berjalan lancar dan mampu mengaplikasikannya dengan baik. Insya Allah kami akan mensupport semua apa yang akan menjadi kebaikan atau tindak lanjut ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini setelah mendengarkan paparan atau ungkapan dari Bu Fauzia tadi, adakah yang tertarik untuk mengikuti CGP program berikutnya? Siap, Ibu. Semangat, siap. Bagus. Pokoknya saya akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau bisa guru SMA Negeri 1 Bukit Kemuning itu lulusan CGP semua. Amin. Sehingga potensi ataupun mutu pendidikan kita tidak kalah oleh sekolah-sekolah lainnya. Dan doakan juga Bu Fauzia bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik tanpa halangan rintangan. Sekali lagi pesan saya, Ibu, aplikasikan ilmu yang didapat di sekolah ini, buatlah sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang sudah didapatkan dari ilmu pendidikan guru penggerak, sekali lagi diaplikasikan dan diajak teman-temannya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu, dalam ilmu guru penggerak kita harus berperan menjadi guru yang baik, bukan guru yang pintar di bidangnya sendiri, tapi adalah guru yang baik membuat anak-anak merindukan kehadiran kita dan menantikan metode apa yang akan kita ajarkan. Dan bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, budaya positifnya lebih ditingkatkan, dan yang paling bahagia adalah pelajaran kita membuat siswa tersebut menjadi bahagia, nyaman, dan tidak tertekan oleh sebuah pembelajaran yang kita tegaskan selama ini. Sekali lagi beri applause untuk Ibu Fauzia, semoga kegiatannya berjalan lancar, dan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah amat sangat mendukung dan sangat mensupport dengan kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara yang keempat yaitu acara inti kita yang di sini akan disampaikan oleh Ibu Fauzia Pratika dalam presentasinya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini akan menyampaikan apa yang menjadi bukan tugas ya sebenarnya, tapi ini lebih ke penerapan ke sekolahan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya di sini mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu ya apa budaya positif, karena kita sebagai pendidik mungkin beberapa kali dan sudah beberapa waktu menjadi pendidik sudah menerapkan apa itu budaya positif. Kemudian di sini dalam slide ini ada
konsep intinya dari budaya positif ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta ada segitiga restitusi. Yang pertama, ada yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan apa itu profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita jadi pendidik dalam pembelajaran. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa lihat di sini seperti ada yang digantung, terus ada ini penghargaan kepada siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang kontrol murid ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini seperti guru yang kayak kita suka ngebentak anak ya, tanpa sengaja. Kita sering sekali ya Bapak Ibu ngebentak anak-anak. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, gitu ya, seperti yang sering kita lakukan juga. Nah, kemudian ada gimana caranya kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti ini, ada kolom stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Yang di sebelah kiri kita bisa lihat realitas kebutuhan kita sama. Tapi untuk teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan untuk di teori kontrol. Ada juga orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir ada modal berpikir menang atau kalah. Tapi di sini di teori kontrol harus model berpikir menang dan menang. Nah ini disiplin positif. Kita kenal dulu sama yang namanya disiplin positif ya. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina ya Bapak Ibu, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai guru. Sebagai pendidik, kita harus bertujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Ini yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Harusnya apa aja sih itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di profil pelajar Pancasila itu kita mengetahui bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. IBO atau Primary Years Program, toleransi
nilai kebajikan berikutnya ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah ini ada juga yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia, dan yang ini juga harus kita pahami di setiap peserta didik kita. Apa itu kebutuhan manusia? Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini ada 5. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan ada juga kebebasan. Ada 5. Motivasi perilaku manusia. Motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan ada penghargaan. Apa aja yang dikategorikan sebagai hukuman? Yang pertama, menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lalu kalau di sini ada hukuman, ada juga penghargaan. Itu yang pertama, tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi: penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Yang ketiganya ada restitusi. Restitusi itu seperti murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid dapat menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi setelah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada anak didik kita. Kita ketahui dulu apa sih itu restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dosen. Ciri-ciri restitusi yang seperti apa, dan ini bisa kita lakukan nanti kalau misalkan kita jadi pendidik. Yang pertama, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi di sini kita mengambil kasus, contohnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini yang sering terjadi sama kita. Kalau kita di kelas itu pasti dari 30 siswa misalkan 5 diantaranya mungkin kadang-kadang suka nggak kerjakan PR ya. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan? Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang hukuman itu seperti guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jadi itu hukuman kalau tidak mengerjakan PR gitu. Kemudian selain dihukum, guru marah dan murid
menjadi takut. Nah, ini yang sering kita lakukan, kadang-kadang kita selalu sebagai penghukum. Nah, ini hukuman. Ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Perbedaannya apa nanti kita lihat. Kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Ada juga restitusi. Restitusi seperti apa? Terlihat nanti bedanya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bisa tahu dulu nih alasannya. Kenapa alasan dia tidak mengerjakan PR. Jadi jangan langsung dikasih hukuman atau langsung ditembak, kamu malas dan lain-lainnya. Itu nggak bisa. Kita bisa harus nanyakan dulu sebelum belajar berlangsung, kan kita punya yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu yang terjadi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, tadi yang 5 posisi kontrol, ini dilanjutkan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ini kadang yang suka terjadi kita lakukan kalau lagi belajar gitu ya kepada anak didik kita. Apa aja 5 posisi kontrol restitusi? Yang pertama, ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya pendidik sudah mengenali posisi kita tuh sebagai guru jadi apa aja gitu yang tadi ya. Nah, yang penghukum itu seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi kita seperti memerintah. Itu kalau penghukum. Kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau seperti ini. Kamu sudah melanggar. Ada peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tanya, tapi kita tegaskan ke mereka kalau yang dia lakukan itu adalah salah. Gitu. Kalau sebagai teman, bisa dibuat pertanyaan seperti ini, misalkan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kita anggap anak-anak itu sekali-sekali sebagai teman ya. Jadi ayo dong, kita kasih semangatin kayak kita ngasih semangat ke teman-teman gitu. Ada juga pembuat rasa bersalah. Di pembuat rasa bersalah, ini ada kata-kata yang seperti ini. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, jadi kita kayak menekankan kata-kata ibu sedih loh, ibu kecewa loh. Nah, jadi ini di sini kalau kita tekankan dengan kata-kata seperti itu, anak-anak jadi merasa bersalah gitu. Ini kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kita ini. Yang terakhir ini, ada yang guru bisa menjadi sebagai manajer. Yang seperti apa? Contohnya, kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa tanyakan seperti ini dulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tanyakan kesalahan dia ini, kira-kira solusinya apa gitu. Ini kita sebagai manajer. Nah, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu semua kalau sebelum belajar gitu ya, di awal pembelajaran gitu, kita suka buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing gitu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa sih bukan peraturan tapi keyakinan? Karena kalau peraturan ini yang menyepakati kita sendiri ya. Guru yang harus sepakat, guru yang ngasih peraturan, terus anak-anak harus ngikutin itu apa yang dijadikan aturan sama gurunya. Nah, jadi kesannya kedua belah pihak itu tidak deal ya. Tapi kalau keyakinan kelas, artinya di sini sudah ada kesepakatan antara guru sama siswa. Mau seperti apa sih kita selama pembelajaran? Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Jadi mungkin ada yang sudah menerapkan atau yang belum menerapkan. Kedepannya kita ganti, jangan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contoh ini. Mengapa kita
kendaraan roda bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini seperti peraturan ya, aturan. Next, saya sudah membuat kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Nanti akan saya tampilkan. Next. Nah ini sebelum kita mengetahui cara-cara membuat keyakinan kelas, ada bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Ada beberapa yang bisa kita lakukan, lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk hal yang positif, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak juga ya keyakinan kelas itu, yang penting dikit tapi bisa diikuti sama kedua belah pihak, guru maupun siswa. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Nah, jadi kita juga harus mikir-mikir nih buat keyakinan kelas itu harus sesuai nggak sama yang terjadi di dalam kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan di awal-awal saja. Jadi setiap periode bisa kita yakinkan lagi ke setiap anak. Kemudian yang terakhir ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Jangan ada yang sebagian saja ya. Semuanya harus berkontribusi. Segitiga, lanjut ini ada segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa kita lihat semua. Ini kaitannya dengan yang tadi sudah saya paparkan semua ya. Lanjut. Back dulu, back. Yang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang biasa yang pernah saya alami itu, mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami. Nanti akan saya tampilkan ada beberapa yang terjadi dalam segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi saya baru-baru ini mengalami yang pertama, ada anak yang jarang masuk sekolah gitu karena terlalu sibuk dengan main game, akhirnya kesiangan berangkat sekolah dan berakhir jarang masuk sekolah tanpa keterangan. Terus ada juga saya mengalami siswa yang pada saat diberi materi atau lagi pada saat fokus pembelajaran, anak tersebut sibuk mengganggu teman-temannya tanpa memperhatikan pelajaran, dan ya itu tadi, selain tidak fokus dengan materi, dia juga sibuk ganggu teman-temannya. Nah, itu juga saya lakukan segitiga restitusi untuk penanganan masalahnya. Ini nanti saya akan tampilkan. Next, kita akan sama-sama menyaksikan apa saja segitiga restitusi yang saya lakukan pada saat menangani kasus-kasus pada anak-anak. Ya, ini ada 2 kasus yang saya ambil penanganan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian di sini saya sebagai posisi kontrol yang saya ambil itu posisi kontrol yang saya ambil sebagai manajer ya. Kasus yang pertama, saya menemui anak didik saya di kelas 11 pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Jadi ada kasus ini, Shena, anak kelas 11 SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, pada hari Kamis yang lalu saat jam pelajaran matematika sedang berlangsung, Shena ini sangat tidak fokus. Jadi Shena ini banyak main-mainnya, seperti nggak memperhatikan pada saat saya menyampaikan materi gitu. Padahal ya materi apapun itu kalau guru sedang menyampaikan itu kan harus disimak, diperhatikan gitu ya. Bahkan kalau menyimak memperhatikan saja itu nggak cukup, karena tidak paham gitu. Apalagi kalau tidak memperhatikan. Nah, di sini dia sangat tidak fokus, bahkan Shena sibuk sendiri, banyak main-mainnya. Selain itu sibuk sendirinya itu ganggu teman-temannya yang lain. Jadi ada beberapa teman-temannya yang diganggu sama Shena ini. Jadi, pastinya kalau sudah seperti ini pembelajaran tidak akan sampai ke Shena gitu. Nah, ini jadi masalah ya Bapak Ibu, karena kita maunya anak didik itu
semuanya memperhatikan. Jadi kalau kita menyampaikan materi ya bukan memperhatikan aja, bahkan kita harus buat mereka jadi aktif gitu, terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, kalau yang terjadi sama Shena ini seperti ini, bagaimana kita mau mengharapkan hasil yang kita inginkan gitu. Nah, jadi di sini saya menerapkan segitiga restitusi tadi untuk penyelesaiannya. Posisi kontrol yang saya ambil tadi sebagai manajer, memang ini yang harus kita lakukan ya, selalu. Nah, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu melakukan posisi tersebut? Harus diusahakan ya. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Pasti nggak bisa buat kami ini. Iya, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya responnya. Lanjut, nah ini sudah saya panggil anak tersebut. Ini Shena. Shena. Ini pas pakai kamera saya. Ini saya lakukan panggilan. Di sini Shena nggak tahu nih kenapa dipanggil awalnya. Jadi di sini pertama saya tanyakan dulu kabarnya Shena. Terus Shena ini alasannya kenapa sih berbuat seperti itu di dalam kelas. Saya tanya dulu gimana biar dia bisa menjelaskan semua yang terjadi sama diri dia ya. Nah ternyata ini kita nggak tahu apa yang terjadi sama anak-anak yang kadang kita suka kesal ya sama anak-anak yang tidak menuruti apa yang kita inginkan gitu di kelas. Nah ternyata si Shena ini tadi mengalami masalah yang cukup serius Shena, kasus Shena tadi video tadi. Di sini ternyata Shena ini mengalami broken home ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini ada alasan loh mengapa melakukan hal yang ya nggak sesuai di saat pembelajaran gitu, karena dia ini ternyata orang tuanya baru saja bercerai gitu. Jadi konflik yang terjadi di rumahnya itu berat ya, apalagi di usia-usia remaja seperti siswa kelas 11 gitu. Mungkin di usia belas-belasan ini dimana lagi ingin mendapatkan perhatian penuh, lagi mencari jati dirinya, tapi malah mengalami hal yang sangat menyedihkan gitu. Orang tuanya nggak bisa lagi sama-sama gitu. Nah jadi itulah mengapa Shena ini berbuat yang tidak baik pada saat pembelajarannya. Nggak baik karena itu bisa membuat masa depan dia juga jadi terhambat ya. Terhambat, tapi bisa kita sebagai pendidik bisa langsung membangkitkan ini semua. Di sini saya tanya tadi, saya tanya kenapa dan dia mengeluarkan apa yang jadi masalah dia. Kemudian setelah saya tanya, saya kasih solusi gimana caranya Shena untuk mengalami masalah yang kamu hadapi ini. Dia memberi ini sendiri, apa solusi sendiri ke diri dia dan menanyakan lagi. Kita kan sepakat nih di dalam kelas pada saat belajar itu gimana. Jadi harusnya tuh jangan berbuat seperti itu. Ya mungkin yang kamu alami sekarang itu saya tanyakan ke Shena, yang kamu alami sekarang itu berat banget. Ibu tahu gitu. Ibu walaupun tidak mengalami, tapi kita Bapak Ibu semua di sini mungkin harus memahami latar belakang yang terjadi sama Shena. Dan pada akhirnya dia sendiri yang ngasih solusi. Saya tidak akan seperti itu lagi Bu. Saya akan mengingat apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelas, lalu merubah gitu, mencoba bangkit dari masalah yang dihadapi. Ya tetap ya, kita sebagai gurunya, pendidiknya, kita harus kasih semangat terus ya. Nggak bisa kita memaksakan semua anak itu sama. Jadi itu harus kita ketahui latar belakangnya kenapa. Nah ini di sini sudah tahu kita alasannya kenapa Shena seperti itu, dan dia sudah berusaha akan memperbaiki kesalahan diri dia. Ya jangan langsung dimarah ya, lain kali nggak boleh langsung dibentak, jangan langsung disuruh keluar gitu ya. Saya pernah gitu juga dulu gitu, tapi sekarang semenjak tahu apa itu segitiga restitusi, posisi kontrol sebagai guru yang baik itu apa, insya Allah berubah ya. Nah ada kasus berikutnya nih, kasus Aldi. Iya, video online bukan? Oh iya, Aldi
merupakan siswa kelas 11, ini kelas 11 juga di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Sudah beberapa kali ini dalam waktu 2 bulan Aldi tidak sekolah dengan tidak ada keterangan sakit atau izin. Jadi alfa ya, nggak ada keterangannya. Aldi, saya sebagai wali kelas langsung melakukan, kebetulan saya di sini adalah wali kelasnya juga, gitu di kelas Aldi yang saya ajari ini, melakukan panggilan kepada Aldi untuk mendiskusikan mengenai alasan kenapa Aldi jarang masuk sekolah. Ya, udah saya lakukan juga sebagai posisi manajer. Apa aja yang saya lakukan, saya langsung lakukan panggilan pada saat dia sekolah. Ini anak jarang sekolah ini, jarang banget sekolah. Bahkan tanpa keterangannya sudah mau 5 kali gitu dalam waktu 2 bulan. Ini Aldi, ini Aldi ya. Nah jadi ini fenomena yang terjadi sekarang. Ternyata Aldi ini jarang sekolah gara-gara kecanduan game online. Ini jadi PR kita juga nih sebagai guru. Ini anak-anak dari SD yang mungkin sekarang sampai SMA banyak sekali kecanduan game online, terutama anak SMA. Kalau diperhatikan secara statistiknya anak SMA, cowok lagi kan. Nah dia ini karena kecanduan main game online sampai larut malam begadang. Jadi tiap malam begadang terus main game online ini, akhirnya nggak masuk sekolah karena telat bangunnya. Yang begadang mengakibatkan bangunnya kesiangan, akhirnya mau berangkat sekolah itu sudah terlambat gitu. Jadi nggak ke sekolah lagi gara-gara udah telat, udah ketakutan nggak masuk sekolah, akhirnya memutuskan tidak masuk sekolah. Nah ini di sini orang tuanya, saya tanya juga latar belakangnya orang tuanya kok bisa membiarkan anaknya nggak sekolah gitu kan. Memang pekerjaan orang tuanya harus ini yang saya ketahui kemarin harus berangkat dari pagi kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak tahu nih kenapa dia bokap kalau dia bolos gitu, jadi dia nggak tahu. Nah di sini saya tanyakan, nggak langsung dijudge kamu salah dan ini enggak. Ditanyakan, oh ternyata ya memang terdapat kesalahan dari diri dia gitu. Ini kan dia artinya nggak bisa mengatur waktu sama diri dia sendiri. Ya, main game online itu nggak bisa lagi dihindari sekarang karena memang sebagian besar anak-anak itu pada main game ya sekarang. Tapi perlu diketahui oleh diri anak atau si Aldi ini bahwa kalaupun mau main game gitu harusnya bisa mengatur diri, ya, disiplin. Jadi jangan sampai main gamenya tadi begadang gitu, jangan sampai nggak masuk sekolah, bahkan gara-gara begadang akhirnya nggak sekolah. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan nggak dapat belajar yang baik, masa depan dia terancam kalau gini terus gitu kan. Bisa-bisa pindah dari sekolah atau nggak ada kelas gitu ya ancamannya ya. Nah, tapi kita saya sebagai guru dan sekaligus wali kelasnya juga di sini, saya langsung tanganin gitu kan. Nah di sini ada lagi sesudah saya lakukan penanganan pada 2 kasus tadi, ini ada refleksi dari mereka. Saya suruh mereka buat refleksi gitu. Yang ini ada Shena. Katanya dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Ternyata anak-anak tuh seneng kalau diajak diskusi. Nah ini kalau ini Rido, refleksi dari Rido. Nah ini nggak mau begadang lagi katanya. Ini kasus Rido, solusi diperoleh dia sendiri, dan saya yakinkan nanti ke dia untuk kesepakatan kelas yang sudah disepakati apa gitu. Ya, itu saja ya Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan beberapa yang sudah saya lakukan ke anak-anak mengenai segitiga restitusi yang berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ini saja yang bisa sampaikan mengenai budaya positif. Saya harap ini bisa menjadi himbauan ke depannya buat Bapak Ibu semua. Kita bisa sama-sama jadi pendidik yang mungkin dari masa ke masa ke depannya kita bisa akan jadi lebih baik lagi dan bisa menerapkan apa tadi tentang budaya positif yang di dalamnya juga ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sampai ke acara terakhir kita yaitu acara penutup. Marilah kita sama-sama untuk menutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan ini memohon maaf apabila ada kesalahan sikap dan kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru ini, dan Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Adea Viviani, Adelia Mevina, Agesta Putri Aulia, Agisna, Ahmad Fadil, Annabella, Andrea Nazomi, Anggun, Sakit, Anissa Rahmawati, Arisa Putra, Kelvin, Dapi, Zaki, Elida, Muhammad Robi Gaspar, Fahri Azhar Fares, Iqbal Maulana, Karafiana Ramadanti, Nadia Meka, Novi Aulia, Putri Nabila, Rinca Saputri, Rizka, Safri, Serly, Silva Zidan, Sofia, Suci Lestari, Shena, Ina Aprilia, Widya Bima Munasir, Zaulina. Baik, kelas 10-4 hari ini kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita akan melakukan pembelajaran ke depannya. Dan keyakinan kelas yang akan kita buat ini akan menjadi bentuk, salah satunya membuat kenyamanan kita di kelas, di mana lingkungan kita harus bisa menjadi tempat yang dimana kalian tempatnya itu nyaman dan enak, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan membuat nanti beberapa keyakinan kelas. Semuanya wajib membuat apa saja yang membuat kalian itu ingin dilakukan atau diterapkan di dalam kelas. Semua. Jadi dari 32 siswa ini nanti akan membuat, terserah mau kelasnya seperti apa, inginnya maunya gimana, dan nanti akan kita tampilkan di depan, kita lihat, kita pilih nanti mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Gitu. Kemudian ini akan berlaku selama beberapa bulan ke depan, bahkan kalau bisa nanti selama misal sudah 2 bulan berjalan, kita laksanakan, kita evaluasi lagi. Ada mungkin nanti yang nggak mentaati peraturannya, ada nanti yang tidak menjalankannya dengan baik, nanti bisa kita rubah lagi atau bisa kita lakukan lagi tambahan untuk keyakinan kelas kita. Begitu ya. Ini dilakukan sebelum kita memulai pembelajaran kita. Seperti yang kalian ketahui, Ibu di sini adalah guru matematika. Jadi sebelum itu tapi Ibu juga adalah wali kelas kalian, yang dimana kita harus membuat keyakinan kelas ini. Biar apa tadi? Biar kelasnya jadi nyaman. Dan kalian juga punya aura yang apa sih? Oh, kita harus begini loh, kita nggak boleh begini, kita maunya bagaimana? Gitu ya, Mbak ya. Ini juga untuk kebaikan kita bersama. Baik buat Ibu, baik juga buat kalian. Ibu tidak menentukannya, tapi di sini kalian yang akan menentukan apa aja yang mau kita lakukan di dalam kelas kita ini. Jadi ini Ibu bagi satu anak satu, silakan ditulis apa saja yang mau dijadikan keyakinan kelas di kelas ini. Satu aja ya, nanti kita gabungkan di depan. Silakan.
Tunggu jawabannya dibagikan satu-satu ke temannya. Ya, apa sih maunya atau dilarang berbicara yang tidak sopan ya? Atau boleh dilarang membuang sampah di dalam kelas. Pokoknya baik di luar kelas maupun di dalam kelas boleh di lingkungan kalian belajar. Silakan. Terima kasih waktu. Ini kelasnya seperti apa? Ya. Boleh dibaca dulu. Ada kesalahan boleh dicoret aja nanti ya. Lagi. Baik, mau lingkungannya seperti apa kalian yang menentukan sendiri. Sudah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, yang sudah boleh langsung ditempel ke depan. Mungkin kalau yang bagian ini tempel ke sebelah sini. Sebelah sini tempel yang bagian kedua, ini tengah, yang ujung tempel di sebelah sana ya. Silakan tempel. Ayo. Kelas yang seperti apa yang kalian inginkan akan menjadi keyakinan kita selama kita belajar ya. Kembali kali ini. Begini ya. Enggak. Jangan makan permen dalam kelas. Oh boleh. Jangan makan seblak. Oh boleh. Oh iya, sudah. Kayaknya sebelah sini belum juga ya. Udah semua. Dibalik nak. Gini, dibalik gini. Oh iya. Ah iya ada. Dora, di sini ada 6 orang. Tempel di mana tadi? Oh, gabung ke sana. Oh, benar tadi. Oke. Semua sudah tempel? Sudah. Ya, oke. Baik, di sini ada semuanya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing, di mana nanti akan kita kelompokkan apa saja yang akan jadi keyakinan kelas kita. Kan ini berisi berbagai macam ya, beda-beda pastinya. Tapi kita lihat nanti apa aja isinya. Coba minta ketua kelasnya dan sekretaris kelasnya maju ke depan. Kita sama-sama kumpulkan. Oke, di sini kita lihat yang dari sini ya. Pertama, ini keyakinan kelas yang telah kalian buat. Masing-masing kita akan bacakan. Pertama, menyalakan kipas saat jam belajar. Oh ya, ini ya, menyalakan kipas saat jam belajar. Sebelah sana ada nggak kipas? Depan. Oke, ini ada ya. Oke, kita tambah satu. Menyalakan kipas saat jam belajar. Ini ada satu. Kemudian ini ada tidak boleh makan di dalam kelas. Ambil. Ada di sana tidak boleh makan. Satu ambil. Lihat juga. Ada apa? Makan juga. Dilarang memakan makanan di jam pelajaran. Oke. Ada lagi dilarang makan. Ini kayaknya hobi saking takutnya ya, banyak yang melarang makan. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Sama ada lagi nggak? Tidak boleh makan. Masih ada yang nggak boleh makan. Oke,
Oke, sudah. Dilarang, ini ada tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Apa di sana ada yang tidak boleh main HP? Kita kumpulkan lagi. Oh banyak. Oh iya, ini yang selalu jadi ini ya kekhawatiran kita ya. Kalau lagi belajar ada yang suka main HP. Apalagi guru khawatir banget ini. Wah banyak banget. Ada lagi ini ada tentang tiket harus lebih awal. Tiket harus lebih awal. Ada teman yang lainnya yang jawab itu. Ini sisi HP. Melaksanakan tiket lebih awal. Oh iya, tiket. Bagi yang tiket wajib datang lebih awal. Yang ini wajib melaksanakan tiket sesuai jadwal dan datang pagi. Kalau tiket. Ada lagi tiket? Nggak ada. Nah, selanjutnya menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbicara dengan teman di kelas, dengan siapapun ya. Intinya saling menghargai. Ada di sana? Oke, saling menghargai sama teman, menerapkan SAP 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Bagus. Harus ada 5S, menjaga etika. Oke, tidak boleh data ya. Beda ya. Oh ini ada berperilaku sopan santun ya. Selanjutnya ada jam 7.30 harus sudah ada di kelas, tidak boleh telat. Kita masuk 7.30 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 7.30. Ini kesepakatannya. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Oh dilarang berbicara kotor. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Ini tidak boleh makan saat jam berlangsung. Ya. Oke, ada 5 plot di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini keyakinan kelas kita. Tapi untuk yang menyalakan kipas saat jam belajar ini 1 orang ya bisa kita sepakati juga cuman ini yang jadi bagian yang pentingnya ya. Ini ada salah satu temannya jawab menyalakan kipas, tapi nanti bisa kita ini kan karena teman-teman yang lain yang menjawab ini nggak ada. Oke, kita lihat keyakinan kelas kita. Yang pertama, ini sudah ibu bagi anak ya. Jawaban dari kalian semua sudah ibu kelompokkan, sudah dikelompokkan juga sama teman-temannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 keyakinan kelas kita. Apa aja sih? Kita bacakan satu-satu ya. Yang pertama, kita harus hadir tepat waktu. Jadi kalau kita masuk 7.30 artinya jam 7.30 kita harus sudah ada di kelas. Tidak boleh lebih dari 7.30. Intinya tidak boleh telat. Kalau di bawah 7.30 boleh kalau saya boleh, itu lebih baik lagi. Intinya tidak boleh lebih 7.30. Harus datang tepat waktu. 1, keyakinan kelas kita yang pertama. Yang kedua, di sini ada kolom yang ada di sini adalah intinya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor, berkata yang sopan, saling menghargai teman gitu. Jadi harus saling menghargai dan berbuat sopan santun kepada siapapun, baik kepada teman dan juga guru. Ya siapapun lah. Kalian anak sekolah tentunya harus berbicara yang sopan dan tidak boleh bicara kotor di dalamnya tadi ya. Yang pertama tepat waktu, yang kedua bicara yang sopan, saling menghargai di sini. Nah yang ketiga ini ibu kelompokkan yang di sini ini harus tiket lebih awal. Yang ketiga tiket lebih awal. Kemudian ini yang kelompok di sini ini tentang makan, main HP. Main HP. Jadi keyakinan kelas di sini ada banyak sekali yang nuliskan bahwa tidak boleh main HP ketika sedang belajar. Intinya handphonenya harus dimatikan. HP tidak boleh hidup, apalagi dimainkan gitu. Jadi intinya harus dinonaktifkan. Jadi keyakinan kelas kita yang keempat. Yang terakhir ini juga banyak sekali teman-temannya yang menuliskan bahwa tidak boleh makan pada saat jam belajar. Kalian boleh makan
misalkan kalau guru sedang tidak ada di kelas, lagi tidak belajar, apalagi jam istirahat, itu baru kalian boleh makan. Tapi boleh minum ya nak. Kalau minum air putih sangat dibolehkan, takutnya dehidrasi dan lain-lain. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? 5. Apa aja tadi? Tidak boleh saling menghargai, kelas di awal, tidak keyakinan akidah, dan yang kelima tidak makan di dalam kelas dan pelajaran. Oke, jadi silakan duduk lagi. Terima kasih ya. Jadi selama beberapa bulan ke depan nanti akan kita evaluasi, akan kita lihat secara berkala bagaimana nanti itu bisa berjalan atau tidak. Nanti kan pasti ada teman-temannya yang mungkin tidak menjalankannya, tapi yang ibu harapkan sih semua akan menjalankan keyakinan kelas kita ini, ya. Jadi ibu tidak memberikan peraturan, tapi di sini kalian sendiri yang menginginkan kelasnya seperti apa, dan ibu harus menyetujuinya juga dan menyepakati juga. Jadi intinya ini adalah kesepakatan antara kita, antara guru dan murid. Jadi kalian juga sudah tahu sekarang, oh bahwa kita loh yang nulis ini, bahwa kita loh yang sudah membuat ini. Jadi kita harus menjalankan dan mentaati apa yang sudah jadi kesepakatan kita. Begitu ya nak ya? Nanti secara beberapa bulan ke depan kita lihat lagi. Kita lihat ya, ada siapa yang tidak menjalankan atau bagaimana, nanti kita ganti lagi atau kita tambah lagi, bisa jadi nanti kita tambah lagi. Supaya apa tadi nak? Supaya kita belajarnya nyaman, kita juga jadi betah di dalam kelas, senang. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas dengan menjalankan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ini. Begitu ya. Ya baik, kita mulai sekarang. Kita akan masuk ke pembelajaran, di mana kita sudah mulai memasuki bab yang pertama di dalam pelajaran matematika.